Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Nah, di segmen 1 tadi pemirsa kita telah belajar bersama-sama bagaimana pentingnya mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenali Allah, maka tauhid dan juga akidah kita akan tertancap kokoh. Lantas bagaimanakah cara kita atau thariqah jalan untuk mengenal Allah? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Selamat mengikuti, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Haris Hakam, host kita Bapak Ustadz Sofyan, ibu-ibu yang cantik-cantik siang hari ini, amin. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng siang hari ini, amin. Semoga selalu diberikan kesabaran oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa, amin. Serta para pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini disebut dengan bulannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran keseluruhannya diturunkan di bulan ini. Dengan Al-Quran kita kenal kepada Allah. Dengan Al-Quran kita kenal kepada Rasulnya. Jika Al-Quran tidak diturunkan, maka niscaya kita tidak kenal agama. Betul? Kita nggak kenal kepada Allah. Bulan ini disebut dengan bulannya Al-Quran karena ada dua penurunan Al-Quran di bulan ini. Yang pertama, penurunan Al-Quran secara keseluruhan, secara global, dari Lauhun Mahfud ke langit dunia, yang disebutkan oleh Allah, bal huwa Qur'anum majidun fi lauhin mahfud. Al-Quran itu disimpan oleh Allah sebelum diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, disimpan di sebuah tempat yang kokoh, namanya Lauhun Mahfud. Termasuk takdir kita, jodoh kita, kematian kita, nasib kita bagaimana, itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu disimpan di dalam Lauhun Mahfud. Penurunan Al-Quran dari Lauhun Mahfud ke langit dunia atau disebut dengan Baitul Izzah, ini yang sering kita kenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Penurunan Al-Quran secara global diturunkan ke langit dunia disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi, apal semua, alhamdulillah. Ini sepertinya ahli-ahli baca Quran semua, amin. Penurunan Al-Quran pertama secara global. Lalu Al-Quran disimpan oleh Allah di Baitul Izzah. Rasulullah Muhammad usia 40 tahun berkhulwah di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Muhammad untuk memberikan pengajaran daripada wahyu Allah ini. Pertama kali Rasulullah Muhammad mendapatkan ayat dan perintah dari Allah ketika di Gua Hiro, beliau mendapatkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Muhammad ini yang kita kenal dengan sebutan Malam Nuzulul Quran. Hadirin pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Muhammad adalah Iqra, bacalah. Rasulullah Muhammad diperintah oleh Allah, belum ada perintah kewajiban sholat, belum ada perintah kewajiban puasa, belum ada perintah kewajiban zakat, tapi perintah yang pertama kepada Rasulullah Muhammad adalah dikenalkan kepada Tuhannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah, baik membaca Al-Quran atau baca alam ini, agar kita kenal kepada Tuhan kita. Masya Allah, begitu banyak contoh-contoh yang diberikan di dalam Al-Quran untuk kita kenal kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Allah jadikan nih, Bu, masih semangat masih?
Allah jadikan tidur kita ini nikmat. Betul apa betul? Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Agar kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Allah katakan wa ja'alna naumakum subata. Kau pengen kenal Tuhanmu, ingat Tuhanmu yang menjadikan tidurmu itu nikmat. Tidur itu nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Orang kalau enggak bisa tidur itu mahal biayanya. Betul? Tapi orang kalau bisa tidur itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Orang kalau tidur telinganya ditutup. Suami pergi tengah malam nggak kedengeran tuh Bu. Telinganya ditutup, matanya ditutup, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa. Apalagi tidurnya orang yang berpuasa di siang hari. Masya Allah. Siang hari puasa itu kalau tidur ibadah ya Bu ya. Apalagi tidurnya saking capeknya sampai mangap. Kalau udah mangap itu kenikmatan yang luar biasa. Belum lagi Allah jadikan tidur kita itu keluar suara dengkuran. Ngerti dengkuran? Ngorok ya. Rasulullah Muhammad itu Bu kalau tidur ngorok Bu. Keluar dengkurannya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah Muhammad tertidur maka Rasul mengeluarkan suara dengkuran. Ngerti dengkuran? Nah, maka orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa dijadikan ngoroknya itu dengkurannya dua. Beda. Kalau orang puasa biasanya dengkurannya panjang. Panjang. Kenapa panjang? Lapar perutnya kosong. Beda sama yang perutnya kenyang, dia kalau tidur pasti nyangkut. Nah, kalau yang begini ngaku puasa jangan percaya. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kita sebuah kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Itu min ayatillah. Wa ja'alna laila libasa. Dan Allah jadikan juga malam sebagai kita untuk beristirahat. Wa ja'alna lailan nahara ma'asya. Siang hari kita untuk mencari nyambut gawe. Kita bekerja. Wa ja'alna bainakum sab'an shidada. Allah menciptakan langit tanpa tiang, 7 lapis langit tanpa tiang. Ini semua diajarkan oleh Allah melalui perantara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Al-Quran ini turun, kita pun belum tentu kenal kepada Allah. Jika Al-Quran turun, ada perintah aqimis sholah, ayo lakukan sholat. Contoh sholatnya bagaimana? Lihat Rasulullah, betul? Al-Quran tidak menjelaskan secara global tentang bagaimana sholat. Kita diperintahkan puasa, bagaimana cara puasanya? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memberikan pengajaran kepada kita. Bu, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya ampunan oleh Allah. Amin. Maka perbanyak kita membaca Al-Quran agar kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa orang yang membaca Al-Quran di bulan ini, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Maka salah satu jawaban mengapa kita terkena kewajiban ibadah puasa. Saya sering ditanya, Ustadz, kenapa sih kita harus puasa di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka karena kemuliaan Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan untuk berpuasa karena memuliakan Al-Quran. Begitupun Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad setiap hari Senin berpuasa dan setiap hari Kamis berpuasa. Rasulullah Muhammad ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau di hari Senin berpuasa? Apa jawab Nabi? Fihi wulidtu. Karena di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin aku diangkat menjadi nabi. Maka setiap hari Senin aku melakukan ibadah puasa karena aku memuliakan hari kelahiranku dengan aku melakukan ibadah puasa. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Pak, kalau ulang tahun bapak-bapak diumpama, kalau ulang tahun bapak-bapak makan-makan apa puasa? Jawab yang jujur nggak apa-apa. Ibu-ibu, Ibu kalau ulang tahun makan-makan atau puasa? Pantesan gemuk-gemuk. Saking mulianya Al-Quran, maka Allah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu mendekatkan diri kita dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurannya turun. Dan contoh Al-Quran itu agar kita kenal kepada Allah, contohnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran penurunan yang kedua, yaitu secara mutawatir, secara berangsur-angsur. Untuk apa? Agar yang pertama Rasulullah Muhammad sering bertemu dengan malaikat Jibril.
Yang kedua, agar Rasulullah Muhammad mampu menjawab pertanyaan daripada setiap orang yang bertanya. Contoh, Rasul ditanya, ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil mahid. Ya Rasul, bagaimana saya punya istri saya dari kemaluannya keluar darah. Rasul diam. Allah berikan wahyu. Qul yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adang fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan ya Muhammad, kalau ada wanita yang keluar darah dari kemaluannya, maka itu namanya darah haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Pak, kalau istrinya lagi keluar darah, jangan coba-coba deketin. Woi. Kalau istrinya lagi keluar darah, wala taqrabuhunna, jangan kau dekati aja nggak boleh, apalagi dikelonin. Hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Begitu terus turun berangsur-angsur agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalam yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad dan disampaikan juga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kalam Allah pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di segmen berikut, segmen 3 dan juga 4, kita akan mengelaborasi, kita akan perdalam tema kita yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.